Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa menetapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian atau yang disingkat MPK, wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Pada pasal 1 ayat 7 tertulis, kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Keputusan tersebut menjadi dasar penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi yang terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional. Pasal 7 ayat 2 tertulis, kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus mencakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang bercirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi. Kurikulum inti program sarjana atau diploma yang termasuk dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian meliputi mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman, dan penghayatan mata kuliah pengembangan kepribadian inti. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232 tahun 2000 tersebut dan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 45 tahun 2002 tentang kurikulum inti telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan dirancang berbasis kompetensi dan berfungsi sebagai dasar pembentukan kompetensi program studi. Menindaklanjuti surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232 dan nomor 45 tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat keputusan nomor 43 tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi.
Metode pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian adalah: yang pertama, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota masyarakat, keluarga, dan warga negara. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan merupakan proses yang mendidik yang di dalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian berkarya nyata dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, bentuk aktivitas proses pembelajaran, yaitu kuliah tatap muka dengan cara berceramah, dialog interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, untuk melaksanakan seminar kecil, dan kegiatan kokurikuler. Yang keempat, motivasi, yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksis dalam masyarakat global. Pendidikan kewarganegaraan juga termasuk dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian kurikulum institusional, yaitu sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri atas kelompok ilmu dalam kurikulum inti ditambah dengan muatan lokal yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan sebagai ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya kita bahas tentang visi misi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, visi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang kedua, misi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, tujuan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan nampak dalam visi dan misi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Secara umum, pendidikan kewarganegaraan bertujuan membangun karakter bangsa Indonesia. Antara lain, yang pertama, membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjadikan warga negara yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap selalu menjaga persatuan dan integritas bangsa. Yang ketiga, membentuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif integral di kalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia yang didasari dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara,
memupuk rasa persatuan dan kesatuan, keyakinan akan ketangguhan Pancasila, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten terhadap cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang keempat, kompetensi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Kompetensi secara singkat diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas yang berkewenangan untuk menentukan sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar mampu melaksanakan tugas dalam bidang tertentu. Kompetensi lulusan pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari seorang warga negara dalam hubungannya dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi filsafat Pancasila, menerapkan konstitusi negara dalam kehidupan sehari-hari, serta geopolitik Indonesia dan geostrategi Indonesia. Standar kompetensi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang harus dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan, dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokratis yang berkeadaban. Kompetensi dasar yang harus dikuasai untuk bidang pendidikan kewarganegaraan adalah: yang pertama, kompetensi pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, yaitu kemampuan dan kecakapan mahasiswa untuk menjelaskan ruang lingkup materi pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, kompetensi sikap kewarganegaraan atau civic disposition, yaitu kemampuan dan kecakapan mahasiswa yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, kompetensi keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan, antara lain kemampuan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Secara umum, kompetensi yang harus dikuasai dalam bidang pendidikan kewarganegaraan seperti yang tertulis dalam surat keputusan Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006, yaitu menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.